Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertemuan kali ini kita akan membahas yang ada di dalam kitab Mukhtarul Hadis nomor 313, yaitu yang bertema menilai seseorang jangan hanya melihat lahiriahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna rajula la ya'malu amalal ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, sesungguhnya seseorang mengerjakan perbuatan ahli surga seperti yang tampak di mata orang-orang, sedang hakikatnya dia termasuk ahli neraka. Nah, dan sesungguhnya seseorang mengerjakan perbuatan ahli neraka seperti yang tampak di mata orang-orang, sedangkan kenyataannya dia adalah termasuk ahli surga. Nah, riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mendapat sebuah hikmah yang sangat-sangat besar, bahwa kita harus menjaga pandangan mata kita terhadap menilai orang lain. Nah, jadi kita jangan menilai orang lain itu dari lahiriahnya saja, dari zahirnya saja. Nah, kita belum tentu tahu dalamnya, batinnya. Nah, mungkin saja seorang yang memakai jubah, memakai udang, terus memakai sorban. Nah, belum tentu dia suci batinnya. Nah, tetapi hanya suci zahirnya saja. Nah, adapun ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi amalannya itu seperti amalannya para waliullah. Nah, jadi di sini kita belajar ketawazuan ya. Jadi meskipun kita memiliki banyak ilmu, memiliki harta yang banyak, ilmu yang banyak, nah kita harus mengedepankan tawazu. Nah, jadi sederhana sajalah, tidak terlalu mewah dan pantas untuk kita pakai. Apabila kita pantas untuk memakai imamah yang dilipat, nah maka pakailah. Apabila kita pantas memakai peci, maka pakailah peci. Apabila kita pantas memakai jas, maka pakailah jas. Apabila kita pantas memakai sarung, maka pakailah sarung. Nah, jadi sekira-kira yang pantas dilihat oleh orang lain dan enaknya atau nyaman dipakai oleh kita, nah pakailah. Nah, sehingga dalam hati kita yang terpenting adalah tidak ada rasa meremehkan orang lain. Nah, jadi pandangan kita itu jangan pandangan selalu meremehkan orang lain. Kita lihat si dia misalnya selalu bermaksiat atau selalu melanggar peraturan pesantren atau yang lainnya. Nah, kemungkinan ada amalan-amalan yang tidak kita tahu yang selalu dia lakukan dengan istiqomah. Misalnya santri ini tukang sering kabur, apalagi sering main ke sana ke sini. Nah,
Tapi ada satu amalan yang selalu diistiqomahkan. Apa? Misalnya sholat duha dia tidak pernah ketinggalan. Nah, kan ini sangat istimewa. Nah, jadi setiap hari sholat duha tidak pernah ketinggalan. Nah, maka kita belajar bahwa keistiqomahan harus ditingkatkan kembali. Nah, istiqomah dalam hal-hal kebaikan tentunya. Nah, jangan istiqomah dalam hal-hal yang buruk. Nah, bahkan ada sebuah cerita ketika ada seorang adik kakak ya. Ya, ini kakaknya rajin ibadah, pintar mengajinya dan lain sebagainya. Nah, tetapi si adik kakak tersebut selalu main ke klub malam, selalu mabok, minum minuman keras. Nah, ketika kan kalau kita lihat dari lahiriahnya saja, kita bisa memandang bahwa si kakak tersebut pasti bakal masuk surga. Nah, dan si adik tersebut yang selalu mabok-mabokan, yang selalu main ke klub malam, nah, pasti akan masuk neraka. Nah, tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala berbeda. Nah, kita jadi jangan melihat zahirnya saja. Nah, kemudian si kakak ini selalu menasihati adiknya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan. Nah, si kakak penasaran lalu main ke klub malam, sehingga kan kalau ini orang-orang yang soleh kalau ketika melakukan sebuah kenikmatan maksiat, nah dia akan kalau yang imannya lemah akan terus atau ketagihan. Nah, jadi si kakak terbalik. Si kakak melakukan hal-hal yang selalu dilakukan si adik, dan si adik melakukan hal-hal yang selalu dilakukan si kakak. Dalam artian si adik tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insaf dari segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya selama dalam kegelapan. Dan akhirnya si kakak tersebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan si adik mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dari cerita ini kita dapat ambil hikmah bahwa kita punya mata jangan selalu memandang meremehkan orang lain. Nah, jadi kita kedepankan rasa tawadhu, kedepankan rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan husnuzon akan makhluk Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan kita akan tenang, tentram, nyaman dan damai. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita di dunia, jangan selalu memandang remeh orang lain dan jangan terlena atau terpukau oleh lahiriahnya saja, zahiriahnya saja. Nah, jadi kemungkinan besar lahiriahnya, zahiriahnya suci, tetapi batinnya kotor. Nah, kemungkinan besar juga zahiriahnya kotor, batinnya bersih, suci. Nah, jadi jangan memandang atau meremehkan orang lain. Nah, kita jaga mata kita. Nah, jadi kita kedepankan husnuzon, kita kedepankan tawadhu dalam keseharian kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar ya. Belajar berbicara, belajar menerangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudma sopa wada' makadar. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.